Kaifa halukunna? Baiklah, kita lanjutkan pembahasan materi semalam mengenai bab 1 teks berita dengan tema berita seputar Indonesia. Nah, KD 4.1 yaitu mengenai keterampilannya menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi baik yang didengar maupun yang dibaca. Indikatornya yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menyimpulkan isi berita. Nah, setelah Ananda mempelajari bagaimana menyimpulkan isi berita, diharapkan Ananda mampu meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Ananda mampu memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, Ananda mampu menyimpulkan isi berita. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya Ananda. Yang pertama, meringkas pokok-pokok atau unsur-unsur isi teks berita. Unsur-unsur atau pokok-pokok berita dapat dipahami dengan cara mengajukan pertanyaan adik Simba. Keenam kata tanya itulah yang dapat membantu di dalam menemukan unsur atau pokok-pokok berita. Nah, langkah-langkah meringkas berita diantaranya: yang pertama, mendengar atau membaca berita. Yang kedua, mencatat unsur atau pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas mengenai berita tersebut. Contohnya, terjadinya pemadatan oleh truk-truk mengangkut barang non-sembako di Pelabuhan Merak pada 10 hari menjelang Lebaran, hari Sabtu. Truk-truk itu antre di pintu masuk kapal. Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, di dalam kalimat tadi sudah meringkas semua pertanyaan adik Simba. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan adik Simba tersebut. Yang kedua, menyimpulkan isi berita. Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Kesimpulan tentang isi berita harus memanfaatkan ringkasan sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi dengan berpedoman pada adik Simba. Berikut langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang kelima, menyampaikan isi berita secara lisan ataupun tertulis. Nah, contohnya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Nah, kesimpulannya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Nah, kesimpulan ini bisa kita ambil dari ide pokok. Nah, yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Isi tanggapan bisa berupa kritik atau komentar. Aspek yang ditanggapi bisa mengenai isi berita dan kebahasaannya.
Aspek-aspek tanggapan diantaranya bisa kita menanggapi terhadap isi berita. Isi berita itu apakah mengandung kebenaran, apakah bersifat faktual, aktual, asli, dan lain-lain. Tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan, itu namanya aktual. Dan tanggapan dapat mempercepat permasalahan yang terjadi. Tanggapan mengandung kelengkapan, yaitu mengenai adik Simba yang tadi. Yang kedua, bahasa berita. Bahasa berita dalam penggunaan kalimatnya yaitu menggunakan kalimat tanggapan disampaikan dengan tepat. Yang kedua, pilihan katanya harus diperhatikan juga. Tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan penuh dengan kesopan. Demikianlah penjelasan dari Ustazah. Saya harap Anda semua dapat memahaminya. Cukup sekian, terima kasih. Barakallahu fiik.